Halo Ayah Bunda. Selamat datang di video yang akan membahas tuntas tentang bagaimana menjalin komunikasi yang efektif dengan buah hati kita yang sedang beranjak remaja. Masa remaja adalah masa yang penuh gejolak dan perubahan. Dan seringkali kita sebagai orang tua merasa kesulitan untuk memahami mereka. Pernah nggak sih merasa bingung, merasa frustasi, merasa seperti ada tembok besar yang menghalangi kita untuk terhubung dengan anak kita? Ngobrol sama anak remaja itu kayak ngomong sama tembok. Mereka seperti punya dunia sendiri yang sulit kita masuki. Kita merasa kehilangan kontak dan nggak tahu bagaimana caranya untuk mendekati mereka. Kita nanya panjang lebar, berusaha menggali informasi tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka alami di sekolah atau dengan teman-temannya. Jawabannya cuma, nggak, biasa aja. Jawaban-jawaban singkat yang membuat kita semakin frustasi dan merasa nggak dihargai. Kita jadi bertanya-tanya, apa yang salah? Kenapa mereka nggak mau terbuka sama kita? Ternyata, 93% komunikasi kita itu bukan dari kata-kata loh. Lebih dari sekadar apa yang kita ucapkan, komunikasi yang efektif justru terletak pada bahasa tubuh kita. Cara duduk, bagaimana kita memposisikan diri saat berbicara dengan mereka. Tatapan, seberapa sering kita melakukan kontak mata dan menunjukkan perhatian. Dan senyum kita, sebuah ekspresi sederhana yang bisa menyampaikan banyak hal seperti penerimaan, dukungan, dan kasih sayang. Bisa jadi kunci menembus pertahanan anak remaja. Bahasa tubuh yang positif dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi mereka untuk terbuka dan berbagi. Di video ini kita bongkar 10 rahasia bahasa tubuh, biar anak nyaman dan mau terbuka. Kita akan membahas secara detail bagaimana cara menggunakan bahasa tubuh kita untuk membangun kepercayaan dan menciptakan koneksi yang lebih dalam dengan anak remaja kita. Tekniknya simple, mudah dipahami, dan bisa langsung dicoba di rumah. Nggak perlu alat atau persiapan khusus, yang penting adalah kemauan kita untuk belajar dan mencoba. Yuk, kita mulai dari rahasia pertama. Bersiaplah untuk mengubah cara Anda berkomunikasi dengan anak remaja Anda dan membantu menuju hubungan yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Rahasia pertama, untuk membuka komunikasi yang lebih baik dengan anak remaja kita, mari kita bahas sesuatu yang seringkali terlewatkan. Ini bukan tentang kata-kata yang kita ucapkan, tapi tentang bagaimana tubuh kita berbicara. Bahasa tubuh terbuka. Ini adalah kunci utama untuk menciptakan ruang aman bagi anak untuk berbagi. Sering nggak sadar, kita memberikan sinyal yang salah tanpa kita sadari. Kita ngobrol sambil lipat tangan, seolah ada tembok yang kita bangun. Ini bisa membuat anak merasa tidak nyaman atau merasa dihakimi. Atau main HP, menunjukkan bahwa kita tidak sepenuhnya hadir dan mendengarkan. Perhatian kita terbagi, dan anak bisa merasa tidak penting. Itu sinyal tertutup. Sinyal-sinyal ini tanpa sadar menghalangi komunikasi yang jujur dan terbuka. Mulai sekarang, mari kita ubah kebiasaan ini. Condongkan tubuh sedikit ke arah anak saat mereka bicara. Ini menunjukkan ketertarikan dan perhatian penuh. Biarkan tangan rileks di samping. Jangan menyilangkan tangan di dada atau di paha, menunjukkan bahwa kita terbuka dan tidak defensif. Jangan dilipat. Hindari gestur yang menunjukkan ketidaksabaran atau penolakan. Posisi ini ngasih sinyal bahwa kita bersedia mendengarkan tanpa menghakimi. Aku siap dengerin kamu. Kita menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi mereka untuk berbagi. Anak akan merasa lebih aman untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka, dan dihargai. Mereka merasa didengar dan dipahami, yang memperkuat ikatan antara orang tua dan anak. Bukan cuma telinga, tapi mata kita juga harus fokus pada mereka. Tapi seluruh tubuh kita ikut mendengarkan. Ini adalah bentuk perhatian yang tulus dan mendalam. Ciptakan zona nyaman, di mana anak merasa bebas untuk berbicara, tanpa takut diinterupsi atau dihakimi. Bukan ruang interogasi. Hindari pertanyaan yang bersifat menuduh atau memaksa. Praktekin pas makan malam, saat bersantai di ruang keluarga, atau bahkan saat berkendara bersama. Dan rasakan bedanya. Perhatikan bagaimana anak menjadi lebih terbuka dan mau berbagi lebih banyak. Simple, tapi seringkali kita lupa menerapkannya. Tapi efeknya luar biasa. Bahasa tubuh terbuka adalah investasi kecil dengan imbalan yang sangat besar dalam hubungan kita dengan anak remaja kita. Rahasia kedua, kontak mata hangat. Lebih dari sekadar melihat, ini tentang benar-benar terhubung. Ini adalah bahasa cinta tanpa kata, sebuah jembatan yang menghubungkan hati orang tua dan anak. Kontak mata bukan berarti melotot, atau memberikan tatapan menghakimi yang membuat anak merasa kecil.
Itu bukan tentang intimidasi atau kekuasaan, tapi tatapan lembut yang bikin anak merasa dilihat, dihargai, dan dicintai apa adanya. Tatapan yang mengatakan, "Aku di sini untukmu, aku mendengarkanmu." Tatap mata mereka beberapa detik, berikan perhatian penuhmu. Biarkan mereka tahu bahwa saat ini, mereka adalah satu-satunya hal yang penting. Lalu alihkan sebentar, jangan sampai membuat mereka merasa tidak nyaman atau terintimidasi. Ini adalah keseimbangan yang halus. Lalu tatap lagi. Kembali dengan senyuman lembut, menunjukkan bahwa Anda masih ada dan mendengarkan. Ini tunjukkan kita benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi. Bahwa kita hadir sepenuhnya dalam percakapan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Hindari tatapan tajam, tatapan yang menusuk dan membuat anak merasa bersalah atau takut, apalagi saat tidak setuju. Bahkan dalam ketidaksepakatan, tatapan mata bisa menyampaikan rasa hormat dan pengertian. Tatapan hangat menyampaikan empati tanpa kata. Ini adalah cara untuk mengatakan, "Aku mengerti bagaimana perasaanmu, bahkan jika Anda tidak sepenuhnya setuju." Anak akan merasa, "Aku dimengerti." Dan itu adalah fondasi penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat. Latih kontak mata ini setiap hari, jadikan itu kebiasaan. Ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan ditingkatkan seiring waktu. Bahkan saat ngobrol santai, saat menonton TV bersama, saat makan malam, atau bahkan saat hanya duduk berdampingan. Mata adalah jendela hati, biarkan anak Anda melihat kebaikan, cinta, dan dukungan di sana. Pastikan jendela kita terbuka dan hangat. Undang mereka masuk, biarkan mereka merasa aman dan diterima. Investasi kecil, dalam bentuk perhatian dan tatapan yang tulus, hasilnya kepercayaan besar. Kepercayaan yang akan membawa mereka melalui masa-masa sulit dan memperkuat ikatan keluarga Anda. Ingat, tatapan yang tepat, pada waktu yang tepat, bisa jadi jabat tangan untuk jiwa mereka. Sebuah koneksi yang mendalam dan bermakna yang akan bertahan seumur hidup. Rahasia ketiga, ekspresi wajah ramah dan empatik. Wajah kita itu cermin buat anak. Senyum tulus, bukan senyum KTP, bisa mencairkan suasana. Rilekskan otot wajah, jangan tegang atau manyun. Saat anak cerita hal sedih, tunjukkan empati lewat ekspresi. Anggukan kecil atau alis terangkat bisa menunjukkan kita peduli. Remaja jago baca ekspresi, jadi jangan pura-pura. Wajah ramah bikin anak berani jadi diri sendiri. Jadikan wajah kita zona aman untuk mereka. Rahasia keempat, nada dan intonasi suara lembut. Nada tinggi bikin anak merasa diinterogasi, nada tenang bikin mereka nyaman. Jaga volume dan kecepatan bicara, apalagi saat bahas topik sensitif. Hindari nada menuduh atau sarkastik. Intonasi lembut itu seperti bantal empuk buat percakapan. Variasikan intonasi agar tidak monoton, tapi tetap hangat. Suara yang tenang bikin anak mau membuka diri. Rahasia kelima, gerakan tangan pendukung. Gunakan gestur tangan yang natural, jangan berlebihan. Letakkan tangan di dada saat bilang, "Ayah bunda ngerti perasaanmu." Telapak tangan terbuka menandakan kejujuran dan keterbukaan. Hindari menunjuk atau gerakan gelisah seperti mengetuk meja. Tangan yang tenang dan terbuka memperkuat pesan kita. Biarkan tangan ikut tersenyum lewat gestur hangat. Gestur kecil, dampak besar. Rahasia keenam, ritme bicara tenang dan teratur. Jangan bicara nyerokos kayak kereta cepat, anak malah tutup telinga. Otak remaja butuh waktu memproses, apalagi soal emosi. Beri jeda antar kalimat, biar pesan kita meresap. Jeda juga kasih ruang anak untuk menanggapi. Ritme tenang tunjukkan kita sabar dan menghargai proses berpikir mereka. Anak jadi lebih nyaman untuk bicara. Tarik napas sebelum bicara, jangan buru-buru. Jadilah sungai yang tenang, pits air bah. Rahasia ketujuh, jeda sebelum menanggapi. Jangan buru-buru kasih nasihat atau solusi. Setelah anak bicara, diam sejenak 3-5 detik. Jeda ini bikin anak merasa didengarkan dan dihargai. Kadang mereka jadi mau menambahkan cerita. Kita juga punya waktu berpikir sebelum merespons. Jeda bukan keheningan canggung, tapi tanda hormat. Latih terus, hitung dalam hati sebelum menjawab. Jeda kecil, dampak besar untuk koneksi. Rahasia kedelapan, sentuhan ringan, jika sesuai. Sentuhan seperti tepukan di bahu atau genggaman tangan bisa jadi jembatan emosional. Tapi, harus peka. Remaja kadang nggak nyaman disentuh, apalagi di depan teman. Baca situasi dan bahasa tubuh mereka. Jangan paksa jika mereka menarik diri. Sentuhan harus tulus, bukan untuk mengontrol. Pilih momen yang tepat, misal saat berdua. Jangan sentuh saat marah. Sentuhan yang tepat memperkuat ikatan. Rahasia kesembilan, jaga jarak fisik yang nyaman. Remaja butuh ruang pribadi, jangan terlalu dekat atau mendominasi.
Sejajarkan posisi, duduk jika mereka duduk, dan jaga jarak sepanjang lengan. Ini tunjukkan kita menghormati mereka sebagai individu. Jarak yang pas bikin mereka merasa aman, bukan terkurung. Menghormati ruang pribadi justru mengundang mereka lebih dekat secara emosional. Mundur selangkah secara fisik, maju 10 langkah dalam koneksi. Courage Thing, Fanbum Besemp. Rahasia pamungkas, keselarasan verbal dan non-verbal. Kata-kata dan bahasa tubuh harus sinkron. Kalau bilang aku dengerin tapi mata ke HP, anak langsung tahu kita nggak tulus. Konsistensi adalah kunci kepercayaan. Saat kata dan tubuh selaras, pesan kita jadi otentik dan kuat. Anak merasa aman dan percaya. Inilah fondasi koneksi sejati. Itulah 10 rahasia bahasa tubuh untuk komunikasi dengan remaja. Pilih 1 atau 2 teknik, praktekkan minggu ini, dan lihat perubahannya. Koneksi dengan remaja itu perjalanan, bukan tujuan instan. Terus coba dan tunjukkan kepedulian. Share pengalaman kalian di komentar, dan jangan lupa subscribe. Ingat, percakapan paling bermakna kadang terjadi tanpa kata-kata. Sampai jumpa.